insyaallah kita semua yang hadir dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapat rahmat, mendapat petunjuk, mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti, dapat menjalani kehidupan dunia ini dalam keadaan baik, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan pula kita senantiasa menjadi Allah yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya, sehingga kita dapat mengakhiri hidup kita ini dalam kondisi husnul khotimah. Amin wa amin. Selanjutnya salam dan selawat kita sampaikan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para semua umat agama hingga akhir zaman. Insyaallah kita mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat kelak, sehingga kita dapat menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi rahmatullah. Tema dari khutbah Jumat hari ini adalah menggapai hari akhir dari kita ini dalam keadaan husnul khotimah, yaitu dalam keadaan berpindah di dunia ke alam barzakh dan sampai ke alam akhirat dalam keadaan husnul khotimah, kondisi yang terbaik. Wabillahi bahwa sesungguhnya kematian dan yang husnul khotimah adalah tolak ukur dari kebahagiaan kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini, karena apa yang kita peroleh kelak adalah buah dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itulah maka sesungguhnya susu dalam kehidupan tidak ada ukurannya adalah husnul khotimah, karena sesungguhnya husnul khotimah ini akan memberikan peluang atau bahkan dipastikan kita masuk surga Allah Ta'ala. Alhamdulillah, upaya yang kita lakukan ini dapat kita lakukan bermacam-macam untuk mencapai husnul khotimah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semua agar kelak ketika ajal tiba kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, yaitu beriman kepada Allah. Inilah yang disebut dengan akhir hayat yang baik. Husnul khotimah harus selalu diusahakan dan diupayakan oleh siapa saja yang menginginkan surga dan tetap di sana untuk selama-lamanya. Caranya kita mengupayakan husnul khotimah itu adalah selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Husnul khotimah tidak hanya harus diupayakan secara terus-menerus, tetapi harus pula selalu dimintakan kepada Allah Ta'ala agar diberi husnul khotimah. Kita jangan sampai termasuk su'ul khotimah. Alhamdulillah, sebetulnya potensi kita untuk mencapai husnul khotimah sangatlah besar. Pertama adalah bahwa di dalam surah Al-Araf ayat 172, di mana kita sebelum dimasukkan pada japan bayi yang ada perut ibu kita sudah melakukan perjanjian Allah Ta'ala. Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengatakan kepada kita minta kesaksian, apakah akulah Tuhan kalian? Kemudian kita menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Alhamdulillah. Yang kedua, potensi mengapa kita husnul khotimah yang sangat besar sekali adalah terdapat dalam surat At-Tin ayat yang ke-4 dan ke-5, yaitu tentang penciptaan manusia sebaik-baiknya. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa arsalna illa
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati walahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik performa, namun kami akan jatuhkan dia dalam lumpur hinaan sangat besar, hinaan yang sangat mendalam, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan amal solehah, dan mereka itu akan mendapatkan ganjaran yang tidak terputus-putusnya. Itulah potensi dari kita, bahwa di samping kita dalam keadaan Islam, kita dilahirkan oleh ibunda kita, bagaimana status orang tua kita, bahkan anak Fir'aun pun kalau terlahir dia adalah orang Islam karena sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Wabillahi rahimahullah. Yang ketiga adalah bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Rasulullah SAW mengatakan, kullu maulidin yuladu alal fitrah, bahwa semua anak yang dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Jadi sudah ada 3 hal yang bagi kita yang punya potensi besar untuk menjadi seorang penduduk surga, yang sebetulnya dasarnya kita adalah penduduk surga. Oleh karena itu adalah bagaimana kita mempertahankan status kita sebagai penduduk surga, sebagaimana kakek nenek kita Nabi Adam AS dan Siti Hawa yang pada penciptaannya sudah berada dalam surga. Kemudian karena rujukan iblis waktu mereka keluar dari surga, kemudian mereka masuk ditempatkan Allah di dunia ini. Namun mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa khasirin. Wahai Tuhan, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu maafkanlah kami ya Allah. Apabila Engkau tidak memaafkan kami termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ada baiknya doa ini selalu kita panjatkan kepada Allah, sehingga kita sadar diri bahwa tanpa sengaja atau sengaja kita telah melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri, dan pintu taubat Allah sangat terbuka seluas pintu langit dan bumi. Oleh karena itulah doa yang sangat baik untuk kita lanjutkan. Iwabillah rahimahullah. Demikian juga sabda Rasulullah SAW bahwa Rasul mengatakan, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man haba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk dalam surga, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Kemudian para sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah yang tidak mau itu? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia sesungguhnya masuk surga. Man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, itulah orang-orang yang digolongkan lalai, tidak mau diajak. Wabillahiwalaikumullah. Potensi mengapa kita ini mempunyai potensi amat besar masuk surga, sebagaimana ciptaan kita pertama kali, yaitu kita dalam Islam. Kita lihat dalam suatu hadis Rasulullah SAW bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat, hingga perlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi menegakkannya,
maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Hadis Bukhari nomor 4691 dan Muslim nomor 131. Jadi sudah jelas bahwa bahwa dari 4 itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa format awal kita ini adalah penduduk surga. Kemudian ditambah lagi dengan kesempatan emas yang diberikan oleh kepada kita sekalian, bahwa kalau kita berniat buruk kemudian kita tinggalkan, kita dapat pahala 1. Kalau kita laksanakan, kita mendapat keburukan 1. Tetapi yang hebatnya lagi, ketika kita berniat baik tapi tidak sempat atau tidak terlaksana, maka sudah dicatat 1 kebaikan. Dan apabila niat baik itu kita teruskan, kita kerjakan, maka kita melakukan kebaikan sebanyak 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan yudha'ifulima yasha. Hanya Allah yang akan memberikan ganjaran yang tidak terkira terhingga. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 41. Wabillahikumullah. Sesungguhnya seorang manusia meninggal dunia, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah, hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu apakah dia statusnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Namun yang kita harapkan adalah kita sendiri, orang-orang kita, sahabat kita yang kita senangi, semuanya kaum muslim dan muslimat, semoga semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufiq. Rasulullah SAW mengatakan bahwa man kana akhiru kalimahi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang hidupnya mengakhiri dengan kata melapaskan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Itu salah satu tandanya. Oleh karena itu, ketika saudara kita, keluarga kita dalam keadaan sakaratul maut, maka kalau kita talqinkan, kita ajari, kita tuntun untuk melapaskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apabila mungkin terlampau panjang, cukup la ilaha illallah, cukup dengan Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan itu sebagai tanda bahwa dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ucapkan la ilaha illallah 100 kali dalam sehari, maka Allah akan menghapuskan 100 keburukan darinya, dan Allah akan menuliskan 100 kebaikan baginya. Selain itu, dia akan diproteksi, dilindungi oleh Allah dari gangguan setan pada hari itu, dan dianggap seolah-olah telah menunaikan 10 budak. Hadis riwayat Muslim. Begitulah besarnya faedah manfaat apabila kita dengan hati ikhlas senantiasa melapaskan la ilaha illallah. Pada saat apapun juga kita sudah banyak diajari ketika kita takziah, pemandu selalu mengatakan bahwa sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wabillahikumullah. Untuk menggapai husnul khotimah sesungguhnya tidak mudah, karena iblis bisa saja mengambil kesempatan di saat akhir menjelang kematian seorang. Iblis bisa saja berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan dengan segala cara agar terhindar dari upaya penyesatan oleh setan akan bukan kita. Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita berupa doa memohon kepada Allah agar senantiasa meletakkan iman sama akhir ayat kita. Doa tersebut sebagaimana termasuk dalam surah Al-Imran ayat 8, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Engkau sesungguhnya adalah Maha Pemberi karunia. Di saat iblis terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan iman kita tersebut. Allah, setan adalah musuh kita yang paling nyata. Sebagaimana Allah bilangkan dalam surat Yasin surat 36 ayat 60-61, Alam a'rif ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa la'budu hadza siratun mustaqim wa laqad adalla bikum jilan fasiratan takum ta'qilun. Bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh wahai anak Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Sungguh setan itu benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang dari kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Ini menantang kita ayat ini, bahwa betulkah kita ini adalah menyatakan diri setan itu adalah musuh kita. Maka kalau kita demikian, berarti kita tidak sekali untuk mengelakkan setan. Kita tahu setan punya strategi yang begitu, karena mereka sangat berpengalaman. Mereka adalah makhluk yang belum dimatikan sejak akhirnya. Mungkin mempunyai ribuan tahun dia akan mati pada kiamat kelak. Sedangkan kita dalam kehidupan ini, pengalaman kita paling berapa puluh tahun. Allah, menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri ada 4 cara yang bisa dilakukan seorang untuk meraih husnul khotimah. Yang pertama adalah menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah. Dengan cara kita menjaga iman dan takwa kepada Allah secara istiqomah, secara terus-menerus. Siapapun yang menginginkan terjaga iman dan ketakwaannya, hendaknya menjauhi benar-benar hal yang bisa merusak iman dan ketakwaan. Ia harus bertobat. Dalam surat Tahrim 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebutan dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh mulia. Demikian juga menjaga diri dari segala dosa dan kemaksiatan, apalagi terhadap syirik. Hal itu bisa dicapai di antaranya dengan membaca doa seperti diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa la a'lamu wastaghfiruka liman la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Yang kedua adalah untuk mencapai tingkat husnul khotimah ini adalah berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Hendaknya niat dan tujuan semua amal saleh harus benar-benar bersih lahir batin. Tidak ada niat dalam beribadah kecuali semata-mata karena untuk mencapai ridha Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa kita setiap kali memulai sholat, yaitu sebagaimana dalam surah ayat 62. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Demikian juga Allah telah memberikan solusi kepada kita dalam surat As-Saff surat 61 ayat 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Caranya adalah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ketiga, untuk mencapai tingkatan muslimah ini adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan contoh doa husnul khatimah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Allah. Yang keempat, untuk mencapai muslimah ini adalah senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 162 berbunyi, "Waskuruni azkurkum." Maka ingatlah padaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ayat di atas menegaskan janji Allah bahwa siapapun yang senantiasa berzikir pada Allah SWT, maka Allah akan senantiasa mengingat orang itu. Allah akan selalu memberinya petunjuk dan pertolongan hingga orang itu meninggal dalam keadaan ingatnya. Dengan berzikir akan lebih tenang sebagaimana dalam surah Al-Baqarah surat 13 ayat 8 sampai 9. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahil qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati wa lam yusrifu, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan ingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan ingat Allah hati akan selalu tentram, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah. Orang yang tenang hatinya dalam keadaan mutmainnah dan mendapat panggilan penuh kasih sayang dari Allah, sebagaimana Allah yang kita harapkan dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, lalu masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Oleh karena itulah jangan kita sekali-sekali termasuk orang yang lalai sehingga masuk dalam neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 79, walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wal a'yunun la yubsiruna biha wal azanun la yasma'una biha ulaika kal anbiya'i bal ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya akan dijadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu, maka kita jangan sekali menjadi orang yang lalai terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah Allah Ta'ala, dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Ketika ajal tiba, kita tetap dalam keadaan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita memperoleh husnul khotimah yang diimpikan oleh setiap orang, khususnya kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil ma'ruf. Kecuali orang-orang yang beriman beramal soleh, nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu fiikum azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wallahu wa minkum tilawatun wa sallallahu alaihi. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa billahikumullah. Menurut Muhammad bin Abdullah al-Jurjani Ad-Dimyati, para ulama menegaskan bahwa untuk mencapai khotimah seorang muslim harus pertama senantiasa takut kepada Allah Ta'ala, yang kedua menjauhi dosa besar, yang ketiga menghindari syirik israr, yaitu mengulang dosa-dosa kecil secara terus-menerus, yang keempat membiasakan diri bertobat, yang kelima sering membaca Al-Quran, yang keenam berbakti pada orang tua, ketujuh pantang menyakiti sesama manusia. Jika amal baik ini telah kita perbaiki kita langsung silakan, maka insya Allah dosa kita akan diampuni Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Ahzab sebagaimana sahabat tadi, Ya ayyuhallazina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Wabillahikumullah. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapat husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa qina jannatal ma'abrar ya aziz ya rabbana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanallah amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.